Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMA Story. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Kelas middleweight UFC kembali dikuasai Israel Adesanya. Situasi ini lagi-lagi membuat divisi ini stagnan dan tidak berkembang. Divisi ini sekali lagi mengalami kegampangan kompetisi yang nyaris buntu. Hanya ada satu kemungkinan penantang baru yang mana itu juga masih sangat belum teruji dan jelas masih diragukan, yaitu Dricus Du Plessis yang sudah dibuking untuk menghadapi kontender lawas yang hampir terlupakan, yaitu Robert Whittaker. Melihat posisi mereka di urutan ranking, terlihat jelas jika pemenang antara mereka direncanakan akan melawan Adesanya untuk perebutan title. Tentu akan sedikit menarik jika ternyata Dricus Du Plessis yang menjadi pemenang, karena ia merupakan wajah baru untuk Adesanya lawan. Namun apa jadinya bila Robert Whittaker yang menang? Apakah mungkin ia kembali menghadapi Adesanya untuk ketiga kalinya setelah 2 kali kalah berturut-turut? Apa mungkin ada yang mau menonton mereka kembali bertarung setelah di pertarungan terakhir pertarungan mereka berlangsung amat sangat membosankan? Namun bukan UFC namanya jika tak bisa menghadirkan pertarungan dengan keseruan yang dahsyat. Pergerakan mereka cukup ekstrim demi menjaga divisi ini agar tetap kompetitif dan seru untuk diikuti. Setelah Pereira yang baru beberapa kali bertarung langsung diberi title fight melawan Adesanya, kini dua monster debutan asal Dagestan yang baru sekali bertarung bahkan belum masuk ranking 15 besar alias unranked fighter, secara mengejutkan dilesatkan UFC untuk melawan top contender divisi middleweight ini. Yang pertama ada Abus Magomedov yang akan melawan ranking 7 Sean Strickland. Bukan hanya itu, pertarungan Abus Magomedov versus Sean Strickland ini bahkan dijadikan UFC sebagai kartu utama di main event UFC Vegas tanggal 2 Juli nanti. Lalu yang kedua ada Ikram Aliskerov yang lagi-lagi secara mengejutkan akan melawan Paulo Costa, top contender ranking 5. Mereka akan bertarung di main card UFC 291 akhir Juli nanti. Dua monster Dagestan ini tentu menjadi angin segar yang dihembuskan UFC untuk divisi middleweight. Seolah-olah mereka sengaja diutus untuk memburu Adesanya yang kembali lepas dari cengkraman Alex Pereira. Pereira pun kini UFC tempatkan di kelas light heavyweight. Maka semakin jelas visi dari perombakan ini. Dan Hamzat pun dicanangkan akan ikut menyerang divisi middleweight. Maka akan ada 2 monster Dagestan dan 1 monster Chechnya yang seolah ditugaskan menyerbu dan saling berburu gelar Adesanya. Namun belakangan Hamzat dijadwalkan kembali ke welterweight untuk melawan Kamaru Usman. Portofolio karirnya di kelas welterweight memang sudah terlanjur besar. Maka memang sangat sayang jika ia meninggalkan divisi welterweight, mengingat apa yang sudah ia capai di divisi ini. Namun pertarungan mereka itu masih sangat lama, semua masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Lalu siapa sebenarnya 2 monster baru asal Dagestan ini sehingga membuat UFC dengan mudahnya cepat-cepat menaikkan kelas mereka ke level kompetisi utama, meski mereka baru 1 kali bertarung di UFC dan bahkan sama sekali belum masuk ranking resmi UFC. Yang pertama, mari kita sedikit mengenal Abus Magomedov yang mempunyai nama lengkap Abus Sufyan Magomedov. Abus menggila pada debutnya di UFC. Ia menghabisi Dustin Stoltzfus dengan ganas. Bahkan Habib memujinya sebagai binatang buas. Si binatang buas Magomed adalah yang terbaik, tulis Habib di media sosialnya. Ia mungkin baru di UFC, namun Abus merupakan veteran MMA yang sudah mencicipi pertarungan di berbagai promotor seperti KSW hingga PFL. Bahkan umurnya sudah 32 tahun saat ini, umur yang sangat matang.
Rekornya mungkin tak sempurna, ia menang 25 kali dengan 14 KO, 6 submisi, dan 5 decision. Ia pernah kalah 4 kali dan sekali imbang, namun sejak 2014 ia terus menang dan hanya 1 kali kalah. Abus terus berkembang dan semakin buas hingga membuat UFC mengontraknya. Gaya bertarungnya yang eksplosif, powerful, dan juga hebat di pertarungan bawah membuatnya sangat mungkin untuk menghabisi siapapun di kelas middleweight. Kita lihat saja sejauh mana Abu Sufyan Magomedov akan berlayar di UFC. Lalu satu lagi monster buas yang dilepaskan Dana White untuk memburu gelar adesanya ialah Ikram Aliskerov, sang juara dunia sambo yang meraih 4 gelar juara di 3 ajang kejuaraan dunia sambo. Ikram jelas petarung yang lebih menjanjikan. Ia telah berkembang sangat pesat sebagai petarung MMA. Di MMA satu-satunya kekalahannya ialah saat melawan Khamzat Chimaev di Brave FC. Pertarungan saat itu pun berlangsung sangat ketat, namun Khamzat berhasil meng-KO-nya di menit kedua ronde pertama. Akan tetapi sejak saat itu Ikram berkembang sangat pesat. Ia terus menang di berbagai ajang sampai Khabib membawanya ke Eagle FC, lalu merekomendasikannya ke UFC untuk bisa mengikuti ajang pencarian bakat Dana White Contender Series. Dana White pun terkesan dengan penampilan Ikram yang sukses mensubmisi dengan Kimura lawannya Mario Souza, dan Ikram pun dikontrak UFC. Menjalani debut pertamanya, Ikram kembali membuat UFC terkesan. Ia meng-KO Phil House dengan sangat spektakuler. Dan karena penampilan impresifnya itu, tak butuh waktu lama untuk Ikram menapaki kompetisi tertinggi di divisinya. Meski baru 1 kali bertarung dan belum masuk ranking, namun Ikram langsung UFC pertemukan melawan top 5 contender middleweight Paulo Costa. Meski mengejutkan, namun memang sangat beralasan mengingat kebuntuan kompetisi di middleweight. Maka Ikram dan Abus Magomedov diharapkan menjadi penantang level elit baru yang bisa menghidupkan kompetisi di middleweight. Mampukah skenario baru UFC ini berjalan? Akankah Ikram dan Abus Magomedov mampu mendobrak kebuntuan di middleweight? Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clapper Sport yang baru. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Permadi pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.